for it today. I'm really happy because we can meet again in this meeting. Anyway, before we start our lesson, let me greet you with our original meeting. Salam SMD, semangat, fraternitas, Dina. Well, everybody, my motivation sentence for you today is be a believer and not a doctor. You may not see a way, but God still has a way. Because prayer does not change God, but it changes him who prays. So, always surrender to God and keep praying in everything you do, in everything you face in this life. Okay everyone, today our topic is about past perfect tense. In the last material, we have studied about present perfect tense. Present perfect tense is a kind of sentence that is used to explain something that happened and has relation in the present time. And past perfect tense is a kind of tenses that is used to explain something that happened in the past but before something else happened in the past too. Okay, let me explain you more. So just check this out and keep your mind up. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan penuh sukacita dan membiasakan hidup ceria, kalian diharapkan mampu menyusun kalimat dalam menjelaskan dua kejadian yang terjadi di masa lampau sesuai dengan pola past perfect tense. Our topic today is about past perfect tense. In English, major cross clause. Okay guys, what is past perfect tense? Past perfect tense is a verb tense or kind of tense that is used to talk about action that were completed before some point in the past, or in other words, the past perfect tense is for talking about something that happened before something else. Dalam bahasa Indonesianya, past perfect tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pekerjaan telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum pekerjaan lainnya terjadi. Dengan kata lain, past perfect tense kita gunakan untuk menjelaskan dua atau lebih kejadian yang terjadi di masa lampau. Dengan past perfect tense kita bisa mengetahui di mana yang duluan terjadi sebelum suatu kejadian terjadi dan konteksnya di masa lampau. Nah, selain itu, past perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu kalimat yang tidak ada hubungannya dengan sekarang, berbeda dengan present perfect tense yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa present perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu kalimat yang suatu kejadian yang telah terjadi dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Contohnya, I have eaten my lunch. Kalimat kedua, I had eaten my lunch. Nah, dari kedua kalimat ini ada dua jenis. Yang di atas adalah kalimat present perfect tense. Yang kedua, I had eaten my lunch. Inilah yang kita pelajari hari ini, yaitu past perfect tense. Nah, ketika kita berbicara mengenai ini, I have eaten my lunch, saya telah makan siang. It means that ini artinya dia baru saja selesai makan. Artinya masih ada rasa kenyang, masih ada rasa sisa dari cabai, or masih ada rasa sisa manis dari lunchnya itu. Sementara kalau digunakan kalimat I had eaten my lunch, ini sudah tidak ada lagi hubungannya dengan sekarang. Bisa saja dia bilang seperti itu, dia merasa lapar karena sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, have a look. I have a timeline in front of us. Misalnya nih, sekarang itu jam 10. Your mom asks you, apakah kamu sudah minum jusnya? Atau, and then, dia juga nanya, apakah adikmu sudah bangun? Nah, secara kebetulan kedua kejadian ini terjadi di masa lampau dengan selang 1 jam. Oke? Yang pertama, kamu minum jus terlebih dahulu. Yang kedua,
adikmu bangun, yang pertama adikmu bangun terlebih dahulu jam 8, setelahnya kamu minum jus. Oke? Di jam 9 kamu minum jus, adikmu bangun jam 8. Nah, kita bisa membuat kedua kejadian ini ke dalam simple past tense. Ada dua kalimat. Yang pertama, I drank juice at 9 a.m. Saya minum jus pukul 9. And then he wake up at 8 a.m. Dia bangun jam 8. Nah, tapi kita ceritanya mau gabungin ini agar diomongkan sekali gitu loh. Kita bisa pakai past perfect tense. Pun dengan past perfect tense, kita bisa menunjukkan mana yang terjadi terlebih dahulu di masa lampau. Contohnya begini. He had wake up before I drank juice. He had wake up before I drank juice. Dia sudah bangun sebelum aku minum jus. Nah, lebih efektif kan? Nah, pun dengan menggunakan kalimat ini kita bisa tahu di mana yang duluan terjadi di masa lampau dan apa yang setelah itu terjadi. Jadi yang terjadi duluan yaitu he had woke up. Artinya adiknya duluan bangun sebelum dia minum jus. Begitu. Pun jangan lupa ketika kita berbicara tentang past perfect tense, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya penggunaan had. Ini digunakan sebagai kata kerja bantu. Di present perfect tense sebelumnya kita gunakan have or has. Nah, had digunakan untuk semua subject pronoun, tidak peduli I maupun she, he, it. Oke, setelah had diikuti oleh verb 3. Itu sih bedanya dengan present perfect tense. Patternnya sendiri diikuti oleh subject plus had plus verb 3. Nah, negatifnya subject plus had not plus verb 3, kata kerja ketiga plus object. Nah, sedangkan kalimat tanya diikuti oleh said plus had-nya di depan tuh, plus subject plus verb 3 and plus object. Anyway, saya lupa meletakkan objek di kalimat positif. Oke, dan jangan lupa kamu bisa taruh tanda tanya di akhir kalimat interrogative sentence ini. Oke. Nah, contoh kalimatnya. My brother had slept. My brother had not slept. Had my brother slept? Oke. Nah, dia selalu menggunakan kata kerja ketiga. Tak peduli pola kalimatnya seperti apa, pun dia selalu menggunakan had di sini. Oke, guys. Nah, selanjutnya jangan lupa gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat selanjutnya, they had come. They had not come. Had they come? Oke, mereka sudah datang. Mereka belum datang. Apakah mereka sudah datang? Begitu. Untuk mengekspresikan, nah ini adalah salah satu contoh fungsi dari kalimat simple present tense, present perfect tense. Contohnya begini. Sorry. Nah, salah satunya adalah untuk mengekspresikan aksi di masa lampau yang telah terjadi sebelum momen lampau lainnya terjadi, seperti yang Sarja perjelaskan sebelumnya. Makanya digunakanlah subordinate conjunction, oke? Atau sejenis kata penghubung, yaitu before, when, kapan, before tadi artinya sebelum, and then by the time, oke? Nah, setelah itu, berikut adalah polanya. Before plus simple past tense diikuti koma, kemudian past perfect tense. Oke. Nah, apabila past perfect tense-nya di depan, kita tidak perlu bubuhkan koma. Kita hanya cukup menaruh before plus simple past tense. Contohnya begini. Before I arrived, my father had received the letter. Oke.
Nah, ada tanda koma di sini kan. Sebelum saya sampai, ayahku telah menerima surat itu. Nah, coba kita lihat bagaimana dia tidak menggunakan koma. Yes, my father had received the letter before I arrived. Jadi tidak ada koma ketika kalimat past perfect tense-nya di depan. Selanjutnya, kita gunakan when plus simple past. Sebenarnya polanya mirip. Kita gunakan koma ketika when dan simple past berada di depan. Pun ketika past perfect berada di depan, kita tidak usah pakai koma. Contohnya begini. When he called me, I had eaten my breakfast. Atau I had eaten my breakfast when he called me. Aku telah sarapan ketika dia meneleponku. Ketika dia meneleponku, koma yang di atas ya, aku telah selesai sarapan. Begitu. Past perfect bisa digunakan menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi di masa lampau. Misalnya kita pakai twice, itu kita gunakan bisa 3 times atau every 2 days, apalagi ya every day until bla bla bla. Tidak seperti simple present tense, kita hanya pakai every day, tapi ini harus ada embel until-nya gitu. Atau every summer until. Jadi ini menjelaskan seberapa sering kejadian itu terjadi di masa lalu. Contoh kalimatnya seperti ini. I had watched this movie twice. Aku telah menonton film ini 2 kali. Before she went to France, I had visited her every day until 20 and 21. Sebelum dia pergi ke Prancis, aku telah mengunjunginya setiap hari sampai tahun 2021. Wih, setia banget. Itu kira-kira contoh kalimat past perfect tense yang menggunakan everyday until, oke? Atau yang menggunakan twice juga. Okay guys, I think that's all about our material about past perfect tense. I hope you understood, and thank you so much for being here and give your attention. See you for the next time. Thank you. Okay, everybody, have you watched the material and hopefully you have understood about that one. Okay, sebelum kita akhiri materi kita hari ini tentang past perfect tense, Sir Jeffrey ingin kamu membuat satu refleksi yang sesuai dengan nilai-nilai KSNDian yang menjadi gong sekolah kita. Oke? Apa refleksi yang bisa kamu petik dari materi kita tentang past perfect tense tadi? Kamu bisa ketikkan jawabanmu di kolom di bawah ini. Oke? I think that's all for today. I'm really happy because we can study although it's just spiritually. And anyway guys, tetap positif, tetap semangat, and of course, always stay at home. Okay? See you for the next material. God bless you and salam SMP. Semangat, fraternitas.